Selamat pagi teman-teman dari Ambarawa. Setelah kita beristirahat 1 hari di Ambarawa, kita lanjutkan road trip kita kembali ke Jakarta ya. Untuk si Ayla ini kita lihat nih bensinnya sekarang udah tinggal 6 ya, udah berkurang 2 ya dari kita terakhir di Banyuwangi. Nanti kita lihat aja seperti apa ya. Kita jalan jam 7.42 nih. Yuk langsung let's go. Oke, kita sekarang jalan dari Ambarawa nih sekarang jam 7.36 ya. Tadi jam yang di mobil ini salah, kecepatan. Jadi 7.36 ya. Ya setengah 8 lah kita jalan dari Ambarawa ya. Nanti kita lihat nyampe Jakarta jam berapa ya. Kurang lebih sih biasanya sekitar 7 jam teman-teman. Kecuali macet ya. Oke, kita gas. Semangat perjalanan etape terakhir nih dari road trip Bali ya. Wow. Pagi ini cukup cerah nih di Ambarawa nih. Ya, pagi ini di Ambarawa cuacanya cukup cerah, tapi nggak clear. Tuh Gunung Merbabunya nggak kelihatan. Nah, ini yang kita kemarin minum susu di sini teman-teman nih. Mantap tuh susunya, enak. Ya di depan ya, gunungnya agak ketutup. Ya kita lewat sini lagi ya. Pertigaan Pojok Sari. Itu di depan hari ini Gunung Telomoyo kelihatan tuh, tapi Merbabunya ketutup. Tuh puncaknya Telomoyo. Siapa yang udah pernah ke atas Telomoyo tuh? Atasnya bagus tuh, ada apa? Ada pemancarnya. Enak lagi, itu gunung paling enak. Bisa naik motor soalnya. Gak usah capek-capek mendaki ya. Yuk kita mulai bergabung jalan lingkar luar Ambarawa ini. Bensin Ayla masih ada 6 ya, jadi kita nggak perlu isi. Ini sebetulnya sampai Jakarta kayaknya cukup, cuman takutnya ngepas. Jadi paling nanti di daerah setelah Cirebon lah ya, mungkin Subang apa kita atau di Cirebon lah aman ya kita, atau di Tegal kita nggak tahu ya. Baru kita isi aja lah daripada ya. Nah ini ikan asapan tutup ya hari ini ya. Oh libur, ada tulisannya teman-teman, libur. Sego sambal asapan hari ini libur ya, hari besar. Mungkin dia udah capek dari kemarin tuh, ramai terus teman-teman. Gua kalau lewat situ, gokil itu. Jualan ikan asap itu langsung rame. Nanti lama-lama mungkin di sepanjang sini nih bisa pada ketukutan semua ini jualan makanan. Lama-lama jelek juga ya, ketutupan view-nya. Di gunungnya kan sebelah kanan. Sekarang kita udah sampai di depan Terminal Bawen nih. Kita jadi langsung ke kanan aja untuk masuk pintu tol Bawen ya. Kalau lurus tuh ke Ungaran Semarang. Ya dari sini kita ambil kiri. Hati-hati ya kalian kalau lewat sini ya. Gue udah sering selalu ngomong kalau tiap kali lewat sini. Ini turunan dan apa, lampunya merah. Hati-hati selalu kalau di situ. Pertigaan exit tol Bawen namanya. Oke, kita tap dulu di gerbang tol Bawen ya. Kita masih ada saldo berapa nih? 496.000 teman-teman. 496.800 ya. Ini nanti baru dipotongnya kayaknya di Banyumanik nih. Habis itu lanjut lagi baru ke Kali Kangkung ya. Ya di depan kita ada Gunung Ungaran ya. Bersih banget pagi ini. Wih, mantap tuh, di bawahnya Bandungan kelihatan tuh. Yang ada pemancar-pemancarnya tuh, Umbul Sidomukti ya. Wow, cakep banget. Ini kita udah di ruas tol Ungaran Semarang ya, Semarang Ungaran gitu ya. Udah di kilometer 435 nih. Ini kita masih jam berapa nih sekarang? Baru jam 8 ya. Ya sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Banyumanik. Saat ini jam 8 lebih 10 menit. Di sini bayar nih berapa ya?
22.000 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Tadi kita masuknya dari Bawen ya. Kayaknya sih 22.000 deh. Coba. Berapakah? 28 coy. 28. Kemarin kayaknya 22.000. Apa salah tulis berarti gua? 28 ya teman-teman, dari Bawen ke apa? Ke sini nih, Banyumanik ya. Bawen ke Semarang berarti 28.000. Yuk, kita gas terus. Sini agak apa, pagi ini nggak gitu rame ya di ruas tol ini, gerbang tol Banyumanik. Ya, kita ambil kiri ya, Batang, Pemalang, Jakarta nih. Kanan Ahmad Yani Bandara atau Semarang. Di perpecahan situ tuh yang sering orang salah belok tuh. Nah, ini kita udah mulai masuk ini nih, Semarang, apa tuh tulisannya tuh? Semarang Batang ya, ruas tol Semarang Batang tuh ada tulisannya. Sugeng Rawu Jasa Marga Semarang Batang. Nah, nanti nggak jauh dari sini kita akan tap masuk gerbang tol Kali Kangkung ya. Nah, nanti bayarnya di Cikampek, udah dari situ udah dah. Terus aja kita sampai Cikampek. 400 berapa gitu. Itu ada asap apa itu? Nggak tahu deh. Yuk, kita gas terus teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita udah masuk ruas tol Semarang Batang ya. Sekarang ini jam 8.25. Udah setengah 9 ya. Kita nyantai aja ya. Lari ya, cuman ya di 80-an aja kita pantengin nih di jalur kiri, jalur lambat. Untuk cuaca pagi ini cerah ya, bagus. Tapi biasanya nanti siang tuh mulai panas. Biasanya gue mulai ngantuk biasanya ya. Paling nanti kita makan siang dulu lah. Biasanya sih di 260 ya, yang McDonald itu. Tapi nggak tahu kali ini, atau makan di Lawson, nggak tahu nanti di mana ya. Sama ngopi paling. Biasanya gitu tuh, kalau udah mulai terik jam 11-an, jam 12, waduh, itu mulai ngantuk. Ini suara gue udah mulai agak berubah ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan dari kita berangkat dari Jakarta tuh sekitar 4 hari yang lalu ya, 4 hari apa 5 hari yang lalu tuh kita start. Suara gue nggak begini, sekarang udah mulai bindang-bindang ya karena kecapean. Jadi ya memang road trip ke Bali itu ya cukup menguras energi ya, walaupun udah dibuat, kita udah istirahat ya, tapi tetap aja lah yang namanya nyetir jauh itu ribuan kilo ya. Ini totalnya nih saya kita lihat ya, sekarang udah berapa nih? Parah, udah 1920 teman-teman. Dan kita masih di sini. Berarti nyampe Jakarta kurang lebih 2000-an lah ini si Ayla ini. Dan akan segera gua ganti oli ya. Karena udah 5.000-an berarti olinya nih. Sebenarnya sih bisa sampai 10.000, cuman ya nggak yakin lah dengan oli-oli murah ya. 5.000-an lebih dikit dah udah ganti aja. Biar sehat terus ya, Ayla bisa kita ajak jalan-jalan terus ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Suara gue udah berasa aneh banget ini, gue ngomong udah bindeng ya. Tapi leher sih nggak sakit ya, semoga jangan sampai sakit lah. Yuk, semangat. Ya, kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung nih. Di sini kita ngetap ya. Kita lihat masih ada 468. Kayaknya sih kurang. Ntar kita isi 100.000 lagi deh. Kayaknya sih. Mantap. Semarang Batang tuh tulisannya tuh sebelah kiri. Jasa Marga. Yuk, lanjut lagi. Wih, mobil listrik Ion. Ya, kita sekarang sudah sampai di Simpang Susun Weleri ya teman-teman. Di sini nih ada jembatan merah nih. Kita udah sampai di jembatan Kalikuto nih, jembatan merah di Weleri di kilometer 383.
Nah, kita udah nyampe di rest area 379 nih, yang kemarin kita nginep di Swiss Bell Express nih, sebelah kanan kita teman-teman, di ke arah Semarang ya. Enak banget nginep di situ ternyata. Sangat membantu badan kita yang lagi capek gitu. Rekomen. Kalian kalau lagi ada butuh gitu, cobain deh. Murah kok. Kalau cuma 4 jam cuma 200.000. Ya sebenarnya mahal ya. Ya memang buat transit sih. Kemarin gua ambil yang 8 jam kena 360.000 teman-teman. Kalau yang 12 jam cuma 400-an, 400 kecil. Pokoknya makin lama makin murah sebetulnya hitungannya. 4 jam itu cuma 4 jam dia maunya 200.000. Berarti sejamnya 50.000 ya untuk bisa tidur di situ. Ya murah lah kalau dibandingkan manfaatnya ya, bisa tidur istirahat, apalagi yang bawa anak kecil, punya bayi atau punya anak-anak masih balita ya berguna, atau lansia udah capek badannya, enak tidur di hotel itu. Ya sekarang kita udah sampai di kilometer 338. Jadi nanti rencana mau istirahat sebentar di kilometer 260 ya, di rest area Banjaratma itu yang ex pabrik gula ya. Saya istirahat dulu di situ nanti, ya mungkin ngopi-ngopi, ngemil-ngemil atau makan sekalian, kita nggak tahu. Nanti baru kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya sekarang kita sudah di kilometer 319 ya. Di sini mau ke toilet dulu nih, jadi kita melipir ke rest area dulu ya. Ini rest area kilometer 319 nih. Gue pernah kesini belum ya? Lupa deh. Gue pernah. Ini rest area Rosin kalau nggak salah. Rosalia Indah. Oh iya betul. Dulu pom bensinnya masih belum ini, sekarang udah ada ininya, udah ada pom bensinnya. Kalau dulu pom bensinnya belum buka, sekarang udah beroperasi ya. Nih Rosin betul 319. Yuk kita cari toilet dulu. Mau kencing. Ini di Pemalang ya teman-teman. Tulisannya tuh rest area Rosin Pemalang. Ada Lawson segala macam lah. Toiletnya mana ya? Yuk kita ke toilet dulu. Ternyata nih yang dulu gua pernah kesini teman-teman, pas kita mudik itu, pas arus balik tuh, cuman sini banjir waktu itu, yang gue bilang toiletnya kotor itu loh. Oh, iya bener di sini. Si Ayla ini udah kotor banget teman-teman. Gile, nanti sampai Jakarta kita cuci dah ya. Kotor. Ya maklum lah ya, dari Bali 1000 lebih. Nah ini rest areanya. Tempo hari kita juga kesini kan, cuman waktu itu habis hujan jadinya kotor sekali. Oke, kita baru aja habis kencing ya, buang air kecil. Kita lanjut jalan lagi yuk, biar nggak lama-lama. Sekarang jam 9.48. Yuk kita lanjut jalan lagi. Bener-bener cuman kencing doang nih. Kita keluar dari rest area Rosin. Yuk, let's go. Bannya pecah. Dari tadi gue lihat ada berapa mobil ya bannya pada pecah. Kok banyak banget ya. Aduh. Makanya kalau kalian mau road trip itu, ban itu penting ya teman-teman, diperiksain loh. Karena itu paling rawan. Kalau udah botak udah di atas 5 tahunan, mendingan ganti dah. Ya tadi gue lihat mobil, berapa mobil ya bannya pada pecah atau kempes gitu, pada ganti ban. Ada 3-4 mobil dari tadi tuh gue lihat. Soalnya kadang orang mobil tuh cuma dipikirin olinya gitu ya, oli aja, lupa kalau bannya udah botak atau udah pecah-pecah atau udah gundul ya, atau sudah lewat mungkin masa pakainya kan, itu juga mempengaruhi. Sekarang kita udah di kilometer 277 ya, kita udah di daerah Tegal nih. Sekarang kita udah mau makan teman-teman, mau makan dulu aja nanti di rest area 260 ya, bentar lagi, yang di Brebes itu. Sekarang udah jam 10.22.
agak kepagian sih makannya. Ya sekarang udah di kilometer 265 nih. Kita mau istirahat dulu ya di rest area KM 260 Banjaratma itu, ex pabrik gula ya. Karena mata udah mulai ngantuk, udah perlu istirahat. Tadi kita jalan dari rumah tuh jam 7.30 lah ya, anggap setengah 8. Sekarang udah setengah 11. Berarti udah 3 jam ya. Nah itu udah waktunya kita harus berhenti untuk sekedar istirahat ya teman-teman. Jadi kalau nyetir itu ya amannya 3-4 jam lah maksimal udah harus istirahat. Nah ini kita sekalian aja makan. Sebetulnya sih belum waktunya makan dan belum lapar sih gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Sambil kita sekalian, aduh jelek banget jalanannya ini di 264 ini. Sekalian kita istirahat ya, sekalian makan aja. Jadi ntar abis dari KM 26 kita ya kalau misalnya nggak ada kebutuhan ke toilet kita nggak usah berhenti lagi ya. Oke ya, kita mau makan dulu di rest area KM 260 ya. Belum tahu nih makan apa, nanti lihat aja. Sekarang jam setengah 11. Ya ini dia teman-teman, rest area 260 ya. Kita istirahat dulu di sini ya. Kalian makan. Lengkap nih, ada McD, Polaria, apa itu? Starbucks ya, kopi kenangan. Waduh, Solaria terus ya. Masa Solaria terus ya? Kita ganti lah ya, jangan Solaria lagi deh. Ada empal gentong Haji Irwan. Kayaknya mau makan di Lawson aja, enak. Kayak biasa. Tuh ada Hotel Swiss Bell Express juga di sini teman-teman. Yang ini setahu gue lebih bagus ya, ada kolam renangnya dibanding yang kemarin kita di 379. Itu di dalam situ. Enak ya. Kolam renang kecil sih. Ya buat anak-anak ya cukup lah. Oke, kita cari parkir dulu ya. Mungkin nanti sekalian isi aja kali ya. Sekarang tinggal masih ada setengah tangki sih, masih ada 4 bar. Cuman nggak apa-apa, isi aja deh. Paling cuma 200.000 kalau dari posisi 4 begini ya. Oke teman-teman, kita makan dulu yuk. Turun yuk. Nih, rest areanya nggak gitu rame sih. Biasanya rame banget kalau lebaran. Ini enggak. Tuh, seperti ini. Tapi dibilang sepi juga enggak sih. Ya biasa lah ya. Yuk, kita langsung masuk ke sana yuk. Kita ke Lawson aja deh. Nah ini ada CFC ya, biasalah. Ini ada McD sama Starbucksnya. Yuk kita kemarin juga. Seperti biasa selalu ada robot ini. Selamat siang katanya. Yuk kita lihat yuk seperti apa ya. Masih sama ya. Terakhir kesini kapan ya? Pas lebaran kayaknya nggak mampir sini gue. Langsung ke 208. Ya langsung aja kita ke kanan aja nih. Masih sama teman-teman. Ramennya di McDonald ya, sini-sininya mah sepi loh. Tuh ada Lawson sama kopi kenangan di sana. Gue biasa di sana aja yuk. Yang gini-gini kurang doyan gue. Nah CFC juga pernah dulu. Wah sepi tuh. Dulu membludak banget. Enak kalau sepi begini ya. Ya waktu itu ramai sekali, pusing. Teman-teman banyak yang pada bangkrut tuh, disewakan pada tutup tuh. Susah juga ya usaha ya. Oh ini juga kalau nggak salah ada apotek tuh, apotek KF tutup ya. Bangkrut juga kali, Kimia Farma, apotek. Nah mau makan di sini tapi udah nggak ada bangkunya. Iya, pas Solaria aja kali ya. Soalnya nggak ada mejanya. Hah? Di sana berarti. Di mana ya Solarianya? Sayang nih udah nggak ada bangkunya nih, jadi kita makan Solaria lagi aja ya. Dulu bisa makan di sini. Di sana berarti Solarianya. Ini telur asin. Pas Brebes nih kan, kita di daerah Brebes nih teman-teman. Ayo kita ke sana aja, yuk kita ke Solaria aja. Ini kita lagi jalan ke Solarianya, ternyata di area depan sana. Sini unik nih di sini tuh. Ada akar-akarnya gini ya. Karena ini bekas pabrik gula zaman Belanda. Cakep ya. Ini area yang estetik ya. Mana Solarianya? Katanya di luar sini.
Ya teman-teman, kita udah di Solaria KM 260 ya. Seperti ini tempatnya enak ya, baru ini masih adem jadinya. Tadi kita parkir di sana ya, salah, kita harusnya di depan sini bisa langsung deket nih. Udah nanti deh kita pesan dulu ya. Ya teman-teman, kita udah pesan ya. Kalau kemarin nasi goreng, sekarang kita pesannya Ifumi aja. Ya teman-teman, sekarang kita mau makan di Solaria aja ya. Tadi karena di Lawsonnya tuh depannya tuh dulu tuh ada bangkunya teman-teman, meja dan bangku ya buat makan, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi buat kayak makan di luar gitu, makan di mobil atau di mana gitu ya. Ya kurang nyaman lah, akhirnya di Solaria lagi. Jadi ini udah makan Solaria yang ketiga kali ya. Oke teman-teman, Ifuminya udah datang nih ya. Di sini enak teman-teman, kalau kalian ke rest area 260 ini ya di Brebes ini, makan di Solaria aja menurut gua recommended karena tempatnya enak, adem. Kalau di luar sana tuh panas, ini enak adem tuh, kayak restoran gitu, kayak di mall lah ya, kayak nggak berasa di rest area. Jadi kita makan ya, selamat makan teman-teman. Cobain dulu di Fuminya Solaria di rest area, enak sepertinya. 42.000 tapi enak, banyak sayurnya, seger. Selamat makan. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, yuk langsung kita balik yuk. Panas banget. Sekarang udah setengah 12 kayaknya nih. Wih, panasnya. Ngeri. Setengah 12 loh. Ya teman-teman, kita sekalian isi bensin ya. Sekarang Ayla ini 3 bar aja nih. Tinggal 3 bar ya. Kita harus isi yuk. Biar aman aja ya. Dia lagi ngantri di depan nih. Sabar deh, di 260. Nah itu Hotel Swiss Bell Express tuh. Yang di 260 yang ada kolam renangnya, ini paling bagus nih yang di sini. Mantap. Sekarang jam 12.54 ya, jam 12 lah ya, kita jalan nanti dari sini habis isi bensin dulu ya. Ya teman-teman, kita udah selesai isi bensin ya. Nih Ayla-nya udah full tank lagi. Kita mau jalan ya. Nih. Tadi kita makan di situ tuh Solaria tuh ya. Rest area Heritage. KM 260 tuh Solarianya. Ya lumayan lah ya teman-teman. Enak, cuman harganya agak lebih mahal sedikit dibanding di mall ya. Ya normal lah ya, mungkin sewanya juga beda mungkin. Ya seperti itu. Oke, kita langsung jalan aja ya sekarang ya. Kayaknya udah nggak berhenti lagi, mungkin ya nggak tahu nanti kalau misalnya ngantuk atau mau ngopi baru berhenti ya. Habis itu udah kayaknya kita jalan terus sampai ke Jakarta ya. Jam 12 berapa nih? 12.05 ya, jam 12 lah ya kita anggap ya. Oke, langsung kita gas balik ke Jakarta. Ya teman-teman, mataharinya terik banget ya, jadi bikin ngantuk. Jadi terpaksa gua mau berhenti lagi ya, mau tiduran sebentar aja, merem. Ya mungkin 15 sampai 20 menit mungkin ya. Kita lihat aja sekarang jam 12.43. Ya mungkin jam 1 baru jalan lagi ya teman-teman. Karena mataharinya silau gini bikin ngantuk. Bahaya. Bisa micro sleep ya. Emang begini gue kalau siang teman-teman, kalau kena matahari begini jadi ngantuk. Nggak tahu kenapa. Kalian ada yang kayak gini juga nggak ya? Kalau siang tuh ngantuk kalau kena sinar matahari gini. Ya teman-teman, ngantuk banget. Aduh, akhirnya nemu nih tempat di bawah pohon nih depan gue nih tuh. Ini ada bawah pohon rindang, kita di bawahnya nih. Sini juga ada banyak mobil yang pada istirahat tuh. Mau yang sono sampai gelar tikar segala di bawah pohon ya. Nih beberapa mobil. Ini rest area berapa sih tadi? 202 kali. Yaudah ya, kita mau tidur dulu bentar ya. Ngantuk. Ya, nanti sambung lagi ya. Sekarang jam 12.45. Tidur dulu sekitar 10-15 menit aja. Ya, habis istirahat sekitar 15 menitan. Sekarang udah jam 1. Kita jalan yuk, lanjut lagi dari rest area 208. Ya teman-teman, sekarang kita sudah di kilometer 188, udah di gerbang tol Palimanan ya, tapi sudah dibongkar. Nih sini nih posisinya. Terakhir ada tuh tahun 2000 berapa ya? Berapa tahun yang lalu gitu. Sekarang udah nggak ada. Nih bekasnya nih teman-teman, dipotong tuh, dibongkar. Nah ini tadinya nih loketnya nih. Sini nih loketnya tuh bekasnya. Sudah dibongkar.
Ya, kita udah lewatin Cirebon ya, ini berarti lagi menuju ke arah Subang ya. Sekarang kita sudah sampai di Kertajati nih, Bandara Kertajati di kilometer 158. Ini berarti kita udah sampai di daerah Majalengka ya. Sekarang jam 13.52, jam 2 kurang. Ya lumayan lah ya, udah sampai sini. Kurang lebih dari sini ke rumah tuh ya 3 jam lah ya. Nggak nyampe deh, 2 jaman lah. Ya hampir 3 jam lah. Berarti kurang lebih ya nyampe Jakarta itu mungkin jam 5 teman-teman. Jam 5 atau setengah 5 tergantung ntar sikon di Cikampeknya itu loh. Pertemuan dengan yang dari Bandung tuh macet atau enggak, biasanya di situ ya. Oke teman-teman, gue mau ngopi dulu karena ngantuk. Di rest area 102 nih, kita ngopi dulu yuk. Aduh, nggak tahan ngantuknya. Sekarang baru jam 14.35 ya, baru setengah 3. Kita udah di rest area 102. Nah, kita ngopi dulu dah ya. Ini udah berhenti ketiga kalinya kayaknya nih. Apa-apalah, santai aja bro. Wah rame ternyata bro. Ya teman-teman, kita udah beli kopi dulu nih ya, ngantuk banget gua. Ini kopinya unik nih, jadi mereknya nih di Alfa punya Alfa Midi yang di rest area nih. Gue belum pernah ketemu nih di Alfa lain kayak gini. Enak juga nih. Wah mantap. Pakai yang itu aja, nggak bisa diaduk pakai itu mah. Kita coba ya, enak. Wah enak banget teman-teman, bikin melek ya. Ternyata rest area ini rame banget teman-teman. Untung tadi gue udah isi bensin loh. 14.57 rame banget tuh yang mau isi bensin. Makanya pengalaman lah ya gue share sekalian ke kalian ya. Kalian tuh kalau mau isi bensin mendingan di daerah Jawa Tengah teman-teman. Jangan di Jawa Barat. Jawa Barat itu terlalu rame kalau menurut gue ya. Sepengalaman gue. Enak banget. Jawa Barat itu terlalu rame teman-teman. Mungkin faktor penduduknya juga ya. Penduduk di Jawa Barat kan jauh lebih banyak dibanding Jawa Tengah. Ya mungkin itu. Soalnya kalau di Jawa Tengah tuh serame-ramenya tuh nggak sampai yang begitulah. Itu rame banget teman-teman. Atau juga mungkin udah mendekati kota-kota besar ya, seperti Bandung, seperti Jakarta ya. Itu kan orang-orang Bekasi ya. Itu kan orang-orang mau ke Bandung, Bekasi, Jakarta. Jadi waduh ngantrinya gokil. Untung tadi gue udah isi tadi di 260 di Banjaratma ya, di Brebes. Kalau nggak mau udah dah. Padahal masih ada setengah loh. Tapi gue biar amannya bener ngisi. Jadi itu masukan buat kalian ya. Kalau yang udah tahu ya udah. Kalau yang belum tahu ya ikutin lah seperti itu ya. Pokoknya isi penuh di Jawa Tengah ya. Sebelum Cirebon tuh isi penuh di Brebes, di Tegal yang masih sepi-sepi. Karena begitu masuk Cirebon terusnya sampai ke Jakarta itu biasanya, apalagi kayak begini tanggal merah atau weekend gitu ya. Itu penuh pom bensinnya, mau makan juga susah ya. Oke ya, kita langsung jalannya sekarang, gak usah lama-lama lagi. Sekarang 14.59 alias jam 3 lah ya, jam 3 sore, mungkin sampai rumah jam 5, 2 jam lagi. Oke, langsung aja kita gas, let's go. Tuh rame banget teman-teman. Terus sebelah kiri gue nih pom bensinnya, waduh ngantrinya sampai ke belakang. Sampai orang yang mau keluar parkir susah, ketutupan mereka gitu. Oke teman-teman, kita bayar ya di sini ya. 467, oh cukup. Tadi kalau nggak ngisi cukup 467.500 ya teman-teman. Kita tadi barusan aja bayar 467.500 ya di gerbang tol Cikampek masuk dari Kali Kangkung ya, segitu berarti 467.500. Jadi saldo gua masih 488. Berarti masih ada berapa tuh? 467 488 ya, berapa belas ribu lah ya. Kayaknya kurang tuh. Jadi gue tadi isi lagi 100.000 lagi. Jadi 467.500 ditambah 27.000 yang dari Bawen ke Banyumanik berapa tuh? 467 22.000 489 ya, 489 ya. Ntar masuk lagi 11.000 tol dalam kota. Ya kurang lebih 500 ribuan lah ya, 500 ribu kurang dikit ya. Pokoknya kalau PP gua ke Ambarawa itu 1 juta lebih 1.000 apa kalau nggak salah. 500
pokoknya 500.000 kecil lah, 510 apa 505 gitu. Nah di sebelah kiri kita ini adalah mobil-mobil yang dari Bandung ya. Ini sudah di kilometer 66 ya. Pertemuannya di sini teman-teman. Nah di arah sebaliknya kanan juga yang mau ke Bandung. Nah kita udah masuk ruas tol Jakarta Cikampek tuh sebelah kiri ya tulisannya. Nah sisi sebelah kanan ini arah mau ke Bandung, yang pertemuannya juga di sini ya. Kilometer 66 67 lah pokoknya. Oke, ini kita gas terus sampai kilometer 47, terus kita naik ke MBZ. Oke teman-teman, akhirnya kita mau masuk ke jalan layang tol MBZ ya. Ini di depannya udah ada rambunya 500 meter lagi. Kita ambil kiri yuk, kita naik ke MBZ sini ya. Ini kita di kilometer 47 nih, jalan tol Cikampek Jakarta. Saat ini sudah jam 15.50. Untuk lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kemacetan teman-teman, bersyukur sekali ya. Semoga terus sampai tol dalam kota juga lancar ya. Amin, amin, amin. Terus cuacanya juga cerah ya, nggak hujan sama sekali loh hari ini ya. Dari pagi kita start dari Ambarawa sampai saat ini nggak hujan. Beda dengan saat kita berangkat ke Bali itu hujan ya, sore-sore sampai malam itu hujan. Ya kita udah naik ya MBZ. Wah ini kameranya kita ngarahnya ke barat ya, jadinya mataharinya di depan nih. Semoga aja gambarnya masih kelihatan jelas ya, backlight lah bisa dibilang. Di depan kita cukup banyak nih mobil-mobil nih. Tuh ya, ramai tapi lancar sih, di 80-an gitu ya kecepatannya. Kenapa tuh? Waduh, seharian ini gue lihat orang ganti ban tuh banyak banget teman-teman. Ada kali 10 orang dari tadi awal dari Ambarawa ya, dari Batang itu. Apa itu mobil pada ban pecah, waduh, kering lihatnya kadang. Oke, kita gas terus ya teman-teman. Nanti kalau udah turun lagi di kilometer 11 atau 10 ya kurang lebih, baru gua update lagi ya teman-teman, gua rekam lagi. Yuk. Ya teman-teman, akhirnya kita turun dari MBZ nih. Tadi kalau ke kiri tuh kalian kalau mau ke Kelapa Gading ya, ke Lingkar Luar, ke Bogor, Jati Asih, Tanjung Priok ke kiri tuh ya, ada pecahannya lagi. Kita lewat Cawang, jadi kita turun ya. Ini di kilometer 10 ya. Nah ini sekarang udah jam 16.23 ya, udah mau setengah 5 teman-teman. Berarti kurang lebih mungkin ya nanti sampai rumah jam 5-an lah ya, sekitar segitu ya. Ini bentar lagi kita akan masuk gerbang tol Halim nih. Wih, di atas tuh ada WUS tuh, kereta cepat ya. Nanti kita akan masuk gerbang tol Halim. Nah, di situ baru kita bayar tol dalam kotanya 11.000. Jadi total tol yang dihabiskan itu kalau gue hitung tuh sekitar 503.000 lah, kurang lebih segitu ya. Pokoknya 500.000 lebih sedikit gitu, nggak nyampe 10.000 lebihnya. Jadi awal tuh bayar 28.000, terus bayar lagi 46 berapa sih tadi, 465 46 apa 463 gitu teman-teman. Nah terus ini bayar lagi 11.000 ya. Pokoknya kalau di total sekitar 500.000 lebih sedikit ya. Bawa 600 lah, itu udah aman banget ya, masih sisa banyak gitu teman-teman. Dan untuk bensin ya sekarang Ayla ini masih ada 5 bar. Tadi kita isi itu 3 bar ya. Ya berarti ya sama lah kayak kita berangkat full tank ya. Ayla ini full tanknya tuh bisa sampai Ambarawa teman-teman. Full tanknya dia cukup. Oke, akhirnya kita sampai di gerbang tol Halim. Ini artinya kita sudah tiba di kota Jakarta lagi teman-teman. Kita tap dulu ya, 11.000 saja.
Aduh, kayaknya lancar nih. Semoga lah ya. Biasanya kalau macet tuh dari sini udah panjang nih teman-teman antriannya. Tapi kayaknya nggak kali ini. Jam 16.30 persis, jam setengah 5 kita masuk kota Jakarta. Sampai rumah ya jam 5 lah ya. Oke, kita tap 11.000-nya. Oke, duit tinggal 90.300. Ya lancar. Biasanya di sini udah horor nih di depan sini teman-teman. Biasanya ya. Oke, ini ya lancar lah bisa dibilang ya. Mantap. Yuk tinggal kita gas balik ke rumah. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Jakarta ya. Ini sekarang sudah di Jalan MT Haryono. Sekarang tepat jam 16.32 ya. Kita baru aja bayar gerbang tol terakhir tuh. Tol dalam kota Jakarta 11.000 ya. Jadi total dari Ambarawa sampai sini ya, Jakarta nih menghabiskan tol itu kurang lebih ya sekitar 4.500 lah, sekitar segitu ya. 500, anggaplah 505.000 ya, kita buletin segitu aja ya teman-teman. Jadi tadi kita bayar awalnya di Banyumanik itu 28.000, terus di masuk Kali Kangkung, keluarnya di Cikampek bayarnya 465 kalau nggak salah, 465 atau 467.500 gitu ya. Nah terus bayar lagi terakhir ini 11.000, jadi kurang lebih 4.500 ya, sekitar segitu ya teman-teman. Jadi ya gue rasa udah berakhir ya teman-teman. Dengan ini berakhir sudah rangkaian vlog road trip kita Jakarta Bali ya. Kita kemarin start dari Jakarta itu sekitar 5 hari apa 4 hari yang lalu itu ya. Nah sekarang kita akhiri di sini di sini juga ya, kembali ke kota ini lagi ya, Jakarta teman-teman. Jadi ya gue ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oh ya, gue sekalian mau rangkum aja sedikit selama ke Bali ya. Jadi kalau gue total aja ya, Bali itu road trip Jakarta Bali ya, itu gue menghabiskan tol itu PP ya 2.200.000 PP nya. Itu masih lebih dikit gitu ya. Jadi apa ya, e-money flashnya tuh gue isinya tuh 2.200.000 PP, dan sekarang masih ada 90.000 ya, berarti tinggal dikurangin aja tuh berapa tuh ya. Jadi pokoknya sekali jalan tuh ke Bali itu sekitar 1.050.000-an lah, kurang lebih segitu teman-teman, karena ada biaya masuk pelabuhan ya, pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk tuh ada biayanya teman-teman. Gue lupa 3.000-an apa kalau nggak salah ya. Pokoknya anggaplah dibuletin aja ya, sekali jalan itu tolnya 1.100.000, jadi PP 2.200.000 itu tol aja ya. Keluarnya di Gending. Nah kalau nanti satu saat sudah buka lagi bisa sampai sampai situ Bondo Barat atau Besuki ya, pasti lebih mahal lagi ya. Untuk saat ini nih ya, di bulan Juni 2026 tuh sampai segitu ya teman-teman, sampai Gending bayarnya 1.100.000, PP jadi 2.200.000. Oke ya, berarti tolnya 2.200.000. Untuk bensin ini Ayla ini sangat irit ya, sekali jalan gue cuman isi 2 kali aja, sekali ngisinya tuh 250.000-an. Jadi ya untuk sekali jalan 500.000 cukup ini Ayla. Di Balinya pun masih sisa banyak, setengah lebih. Berarti ya kalau kita simpulkan ya, anggap buat sekali jalan 2 kali ngisi 500.000 Pertamax ya isinya, berarti PP ya 1 juta ya. Ayla ini Ayla 1000 cc manual tahun 2015. Berarti total kita total aja di luar penginapan ya, karena penginapan kan opsional, kalian bisa ini sendiri lah, pilih-pilih sendiri mau yang murah yang mahal ya, tergantung selera dan kondisi keuangan ya. Jadi totalnya tuh untuk tol itu 2.200.000, bensin 1 juta ya, berarti 3.200.000 saya teman-teman. Murah ya, apalagi kalau kalian beramai-ramai, mobilnya gede. Ini kan gua Ayla kecil ya, mobilnya Xenia, Avanza gitu ya. Kalau Innova pasti hitungannya beda karena lebih boros ya. Xenia yang 1000 cc apalagi itu yang jadul itu juga irit tuh. Nah itu pasti hitungan lebih murah. Jadi cuma keluar 3.200.000 teman-teman untuk tol dan bensin. Nah kalau penginapan ya, kalau mau penginapan segala macam makan ya, mungkin budget 5 juta lah ya, 5 juta. Ini kayaknya gue habisnya sekitar 5 juta teman-teman, karena gue ada nginep ya, nginepnya aja 3 kali ya kan. Di Banyuwangi 2 kali, di Batang sekali ya. Nah,
belum makannya, oh ya belum tiket penyeberangannya, ya berarti kurang lebih tadi kan aku bilang 3.200.000 ya. Kalau menyeberang ya tambah lagi 500 lah. Berarti 3.700.000 teman-teman. Itu udah nyebrang sampai ke Bali ya. Sampai ke Gilimanuk maksudnya. Ya anggap sampai hutannya ya 4 juta lah. Udah 4 juta tuh udah bersih teman-teman. Kalau nginep ya 5 juta ya, sama kayak gua. Jadi gitu aja ya teman-teman. Aduh, ini vlog panjang banget. Semoga kalian nggak bosan ya, dan semoga vlog ini bisa menghibur kalian ataupun setidaknya bisa memberikan informasi bagi yang mau ke Bali road trip kayak gua gini dalam waktu dekat ya, kayak gua gini ya. Ini infonya valid banget, ini masih bulan Juni ya 2026, jadi sangat valid. Oke ya, untuk jalannya semua juga seperti yang kalian sudah nonton, ada beberapa yang rusak di daerah situ Bondo situ ya, selepas Python ya. Selebihnya ya lancar-lancar aja. Oke, gua rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye-bye. Ya, sampai juga akhirnya di Jakarta. Wah, setelah 5 hari kita mengelilingi Jawa dan Bali bagian barat ujungnya aja lah ya. Akhirnya balik lagi di kota ini. Welcome back, welcome home. Ya teman-teman, kita lihat ya trip meternya Ayla dari kita start Jakarta sampai balik Jakarta lagi berapa nih? Tuh ya, 2.360 km ya. Gokil, PP ya, 2.360 km tuh Ayla dari Jakarta balik PP. Mantap ya. Itunya average-nya 4,3. Kurang lebih 1 liter dapat 22 km. Gokil. Kembali kita di Jakarta nih teman-teman.